Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Febri Kurniati, salah satu pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus. Hari ini kita akan melakukan praktikum pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Berikut alat dan bahan yang akan kita persiapkan untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Yang pertama adalah alatnya, yaitu meja pemeriksaan fisik bayi. Kemudian lampu sorot. Lampu sorot ini akan digunakan dalam jarak 60 cm dan 60 watt. Kemudian adalah satu set alat pelindung diri yang terdiri dari yang pertama adalah Scott, kemudian masker, kemudian cap dan kacamata. Kemudian juga ada sepatu boot. Selanjutnya adalah lampin. Yang pertama adalah lampin bersih untuk pengganti nanti. Kemudian satu set lampin juga yang terdiri dari set pakaian bayi lengkap juga dengan topinya. Selanjutnya adalah stetoskop, kemudian earbacker, kemudian ada satu buah medline yang digunakan untuk pemeriksaan lingkar kepala dan lingkar dada bayi. Kemudian satu buah buku KIA yang digunakan untuk mengisi keterangan lahir bayi. Kemudian kita lakukan cap pada kaki bayi dengan menggunakan bantalan cap. Selanjutnya adalah satu buah kom tertutup. Di dalamnya ada kasa dan benang tali pusat. Kemudian ada satu buah bak instrumen. Di dalamnya ada handscoon. Kemudian ada termometer. Di sini digunakan termometer digital. Kemudian ada timbangan badan bayi, timbangan badan, dan untuk melakukan pemeriksaan panjang badan bayi. Kemudian di sini ada tempat sampah yang sudah dibedakan dan ada satu buah safety box. Itu alat yang digunakan. Selanjutnya ada juga satu buah ember tertutup untuk tempat pakaian kotor bayi. Selanjutnya bahan yang digunakan diantaranya adalah squid 1 cc untuk injeksi vitamin K, kemudian alkohol pad, salep mata. Di sini kita menggunakan chloramphenicol, kemudian needle di ukuran 24, handscoon, dan kasa steril. Selain itu, tambahan alat lainnya adalah kita menyiapkan jam tangan untuk menghitung nanti pernafasan dan denyut jantungnya, dan menggunakan penlight. Selain itu juga ada tanda pengenal pada bayi tergantung jenis kelaminnya nanti yang akan kita isi dengan nama, jenis kelamin, dan tanggal kelahiran serta berat badan dan panjang badan bayinya. Di sini juga ada vitamin K. Nanti kita akan berikan dengan dosis 1 mg dan klaim tali pusat. Demikian alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Langkah yang pertama adalah menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan dan meminta persetujuan orang tua dengan menggunakan informed consent. Kalimat yang bisa digunakan misalnya seperti ini. Assalamualaikum Bapak, saya Lydia, bidan yang bertugas hari ini. Selamat atas kelahiran putri Bapak. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Bapak. Selain itu kita akan memberikan suntikan vitamin K untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir. Jika Bapak setuju dengan tindakan yang akan kami lakukan, silakan Bapak tanda tangani inform consent ini. Silakan Bapak lengkapi identitas Bapak dan tanda tangan serta nama lengkap jika Bapak setuju.
Langkah kedua kita menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari skot, masker, cap, kacamata, dan sepatu boot. Yang pertama kita menggunakan skot. Kemudian menggunakan masker. Karena saya menggunakan hijab, jadi tidak menggunakan cap. Kemudian kacamata dan juga sepatu boot. Langkah selanjutnya kita melakukan cuci tangan dan menggunakan hand scoot. Langkah selanjutnya adalah menjaga kehangatan bayi. Yang pertama adalah dengan menghidupkan lampu 60 cm 60 watt. Kemudian kita ganti lampin bayi yang basah tadi. Kita keringkan bayinya sambil memberikan pijatan lembut pada bayi untuk merangsang pernafasannya. Kita ganti lampinnya dengan lampin yang kering, kemudian masukkan ke dalam kom tertutup. Selanjutnya adalah mengukur tanda vital bayi, diantaranya denyut jantung bayi, kemudian pernafasan dan suhu. Selanjutnya kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh bayi di aksilanya. Kemudian untuk mengukur denyut jantung kita menggunakan stetoskop. Pastikan stetoskop berfungsi dengan baik. Dan untuk mengukur frekuensi tidak lupa kita menyiapkan jam tangan yang ada detiknya. Untuk jantung kita lihat, kita letakkan stetoskop di bagian kiri dadanya, kemudian kita hitung 1 menit. Denyut jantung anak frekuensi yang normal adalah 120 sampai 160 kali per menit teratur. Kemudian untuk pernafasan cukup kita observasi dada bayi, kita lihat frekuensinya dalam 1 menit. Frekuensi normalnya adalah 40 sampai 60 kali per menit tanpa ada tarikan nafas dada ke dalam. Selanjutnya kita lihat suhu tubuh bayi. Suhu normal adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan antropometri bayi, diantaranya adalah berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. Yang pertama adalah berat badan. Pastikan timbangan berada di angka 0. Selanjutnya kita posisikan bayi di atas timbangan. Berat badan bayi normal adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya kita ukur panjang badan bayi. Pastikan puncak kepala berada di ujung, kemudian telapak kaki datar. Panjang badan bayi normal 48 sampai 52 cm.
Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan antropometri lingkar kepala dan lingkar dada bayi menggunakan Medline. Kemudian lingkar kepala yaitu setara dengan alis kurang lebih 34 cm. Kemudian lingkar dadanya di antara puting kurang lebih 35 cm. Adalah melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir dari kepala hingga ke kaki. Pertama adalah bagian kepalanya yang dinilai adalah sutura dan ubun-ubun besar maupun ubun-ubun kecil. Suturanya tidak ada molase atau tumpang tindih di antara kedua sutura. Kemudian ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil tidak mencekung ataupun mencembung. Selanjutnya adalah tidak ada sepal hematom maupun kaput subsidium. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada daerah telinga menggunakan penlight. Posisi telinga simetris, terdapat dua daun telinga yang lengkap. Kemudian kita lihat menggunakan penlight, tidak ada pengeluaran pus. Selanjutnya di bagian mata kita nilai juga tidak ada pengeluaran pus, kemudian tidak ada strabismus, kemudian tidak ada katarak kongenital. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan fisik pada hidung dan mulut. Pada hidung, misalnya kita perhatikan tidak ada pernapasan cuping hidung. Kemudian di bagian mulut juga kita periksa dengan menggunakan kasa. Kita bersihkan dulu, misalnya tidak ada labioskisis ataupun labiopalatoskisis, kemudian juga refleks hisapnya bagus. Kemudian di daerah leher kita lihat juga tidak ada pembengkakan ataupun benjolan. Selanjutnya adalah di bagian dada. Yang kita perhatikan adalah tidak ada tarikan dada ke dalam, dadanya simetris, puting susunya simetris. Kemudian kita dengarkan juga bunyi nafas dan jantungnya. Bunyi jantungnya normal, bunyi jantungnya teratur. Kemudian juga tidak ada stridor. Kemudian pernafasannya normal, frekuensinya bagus, teratur, dan tidak terdengar bunyi wheezing. Selanjutnya kita perhatikan juga pada bagian bahu, lengan, dan tangannya. Bahu tidak ada fraktur, kemudian gerakannya normal, simetris. Kemudian kita perhatikan pada jari tangannya lengkap, tidak ada polidaktil ataupun sindaktil. Melakukan pemeriksaan pada area perut bayi. Yang pertama kita raba, tidak ada benjolan, kemudian lembek saat tidak menangis. Kemudian juga tidak ada perdarahan pada tali pusatnya. Di sini tali pusat sudah terikat. Kemudian kita rawat tali pusatnya dengan membungkus dengan kain kasa. Pemeriksaan fisik selanjutnya adalah di bagian alat genitalia bayinya. Kita lihat bahwa bayinya berjenis kelamin perempuan. Kita perhatikan labia majoranya menutupi labia minor. Kemudian untuk fungsi dari lubang uretranya kita evaluasi dari kemampuan bayinya untuk buang air kecil. Selanjutnya kita lihat di bagian tungkai dan kaki. Kita lihat dari gerakannya normal, kemudian simetris, panjang kakinya sama, kemudian tidak ada fraktur,
Kemudian kita perhatikan juga dari jumlah jari kakinya lengkap, tidak ada polidaktil dan tidak ada sindaktil. Pemeriksaan fisik selanjutnya adalah di bagian punggung bayi. Kita lihat punggung bayi, kita raba, tidak ada cembung ataupun cekungan, yaitu spina bifida. Kemudian untuk di anus kita observasi kemampuan buang air besarnya dalam 24 jam. Kemudian di bagian kulit kita lihat warna kulit kemerahan, kemudian terdapat vernix, kemudian tidak terdapat tanda lahir seperti bintik-bintik hitam. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan refleks bayi baru lahir. Di antaranya yang pertama adalah refleks Moro atau refleks kejut bayi, kemudian refleks rutin yaitu menghisap, kemudian refleks tonic neck. Tonic neck adalah kemampuan dari otot lehernya untuk refleks mengangkat kepala, kita angkat sedikit. Kemudian refleks grabs atau menggenggam dengan memasukkan jari ke tangan bayi, bayi akan refleks menggenggam. Selanjutnya adalah refleks Babinski, yaitu di telapak kaki kita goreskan, bayi akan refleks dengan membuka dari jari-jari kakinya. Pemeriksaan fisik sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan perawatan bayi baru lahir. Yang pertama adalah memberikan salep pada mata untuk mencegah infeksi pada mata bayi baru lahir. Di sini kita menggunakan chloramphenicol. Kita berikan dari pangkal menuju ujung mata. Selanjutnya kita memberikan injeksi vitamin K 1 mg secara IM anterolateral untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir. Nah, vitamin K yang diberikan adalah sebesar 1 mg, jadi kita harus memeriksa keterangan pada ampulnya. Di sini keterangan ampulnya adalah 1 mg per 0,5 ml, sehingga sediaan ini harus kita ambil semuanya. Kita patahkan ampulnya. Kita tarik semua. Gunakan prinsip one hand pada saat menutup dan membuka dari tutup spuit. Pastikan tidak ada udara. Selanjutnya kita ganti needle dengan ukuran 24. Selanjutnya kita menggunakan alkohol pad. Kita di sini menggunakan menginjeksi di bagian paha kiri, di bagian anterolateral seperti ini, secara IM. Pastikan ujung needle menghadap ke atas.
Kita lakukan aspirasi dan masukkan cairan. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan tanda pengenal atau identitas bayi. Di sini ada gelang pengenal sesuai dengan jenis kelamin. Kita isi nama bayi nyonya siapa, jenis kelaminnya, kemudian lahir, tanggal dan jam berapa, serta data antropometri yang sudah ada. Selanjutnya kita beri cap pada buku KIA lembar yang sudah tersedia pada kakinya. Kemudian kita ganti pakaian bayi dengan set pakaian yang telah disediakan. Langkah selanjutnya adalah memberikan bayi kepada ibunya, menjelaskan hasil pemeriksaan, dan menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya. Ibu, ini bayi ibu, sudah kita lakukan pemeriksaan sebelumnya. Jenis kelaminnya perempuan, beratnya 2,6 kg, panjang badannya 49 cm. Sudah kita lakukan pemeriksaan fisik dari kepala hingga kakinya. Sampai sejauh ini semua alhamdulillah dalam keadaan normal. Cuman untuk fungsi buang air kecil dan buang air besarnya kita evaluasi dalam 24 jam. Nah, untuk selanjutnya ibu harus sering-sering menyusui bayinya, kurang lebih dalam 2 jam sekali. Silahkan langsung disusui ya Bu. Selanjutnya adalah membersihkan dan mendekontaminasi alat yang telah digunakan. Di sini kita buang sampah bekas fluidnya di dalam safety box. Dan sampah lainnya ke dalam tempat sampah anorganik. Langkah selanjutnya adalah melepaskan seluruh APD dan mencuci tangan. Langkah selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir adalah melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan, dimulai dari data subjektif, objektif, analisis, dan penata laksanaan. Demikianlah video pembelajaran praktikum perawatan fisik bayi baru lahir. Silakan ditonton, diulang sehingga Anda lebih terampil. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.